Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada minggu ini, ya sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir batin dulu di kelas ini ya. Jadi kita mulai lagi minggu ini, nantinya pada minggu ini dan seterusnya kalian akan sering mendapatkan tugas berkelompok. Jadi kemarin tugasnya banyak individual, maka sekarang ada tugas berkelompok, di mana tugas-tugas berkelompok ini nantinya pasti akan lebih ya ini ada kontribusi yang harus dilakukan di dalam atau pengembangan di dalam dari source code yang sudah ada kemarin ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu penerapan dari multi-thread client dan penerapan protokol. Kalau yang pada beberapa pertemuan lalu kita sudah membahas tentang file server ya. Jadi kalau kita lihat file server dan di Prokjar berapa kemarin, Prokjar 4A kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di situ, kalau kita bahas kemarin bahwasanya ada bagian yang sebenarnya sama semua. Gitu. Bagian ini sama semua, tinggal kasusnya apa, gitu. Protokolnya apa yang akan diberikan. Jadi kalau misalkan kita kemarin membahas tentang file, maka kalau file kemarin ada yang pertama itu adalah file interface, ya, di mana interface ini sebenarnya adalah lebih ke logic, gitu ya, logic dari operasi itu. Jadi operasi ini memang diharapkan file interface ini dipakai tanpa harus terhubung ke jaringan itu bisa. Jadi ini adalah sebagai basic yang harus bisa dijalankan dulu sebelum kita masuk ke jaringan. Karena kalau kita hubungkan langsung ke jaringan, maka protokolnya akan susah untuk didebak. Kalau susah didebak, maka ya tentu saja perbaikan pada protokol itu akan kita akan menjadi kesulitan gitu ya. Jadi kenapa saya membawa kalian untuk menggunakan sebuah interface seperti ini, karena ini lebih mudah untuk didebak nantinya. Mungkin nanti kalau kita berbicara masalah program kecil ya mungkin ini tidak ada masalah didebak, tapi pada saat sudah membesar maka kita perlu adanya strategi. Nah ini mungkin dari kecil, dari awal saya membakar untuk menggunakan strategi ini. Nah kalau yang lalu kemudian ada interface, kemudian interface ini dihubungkan dengan protokol ya. Jadi protokol ini adalah protokol prosesor dari protokolnya. Jadi protokol ini dihubungkan dengan interface tadi. Gitu ya, dihubungkan dengan interface tadi supaya ya kita membedakan segregation atau pemisahan tanggung jawab bahwa prosesor ini, protokol prosesor ini tidak ada hubungannya dengan interface tadi. Jadi beda ini ya. Jadi tugas dari prosesor ini hanyalah memproses string atau data yang lewat di jaringan, kemudian data itu akan diparsing akan menjadi apa yang harus dilakukan dengan itu. Nah, kemudian juga ada ini, kemudian baru servernya. Baru server. Nah, server ini hubungannya dengan protokol prosesor yang tadi, dan itu yang akan dieksekusi pada saat ada data masuk, dia akan dieksekusi oleh proses klien ini. Jadi ini adalah instan dari server yang memproses untuk setiap klien. Nah, kemudian baru hasilnya tinggal hasil sama dengan proses, hasilnya sama dengan ini, apakah hasilnya error atau tidak itu tergantung dari hasil yang ada di sini, dan kemudian hasilnya dikirimkan balik ke kliennya tadi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang chat server.
Nah, kalian tahu chat server itu apa? Chat server adalah ya seperti halnya kita menggunakan chat-chat application seperti yang biasanya kita gunakan seperti WA, kemudian Telegram dan sebagainya. Nah, kita coba akan merekonstruksi chat dari bentuk dasarnya, ya. Dari bentuk dasarnya. Dan ini ada di Prokjar 4C. Ada di Prokjar 4C, sama halnya dengan yang sama aja dengan fungsi yang sudah dibahas di file tadi, bahwasanya ada interface di sini. Nah, cuman di dalam ini interface dengan protokol ini jadi satu. Ya, interface dan protokol ini jadi satu. Nah, mungkin nanti coba kalian lihat ya. Kalian lihat dan kalian bisa reorganisir software ini agar supaya menggunakan segregation yang berbeda antara interface dengan prosesor. Tapi di sini ada di sini dijadikan satu kelas. Ini. Nah, chat server sebenarnya adalah sama juga dengan file server. Kita akan mempunyai yang namanya dengan pola yang sama. Dengan pola yang sama kita akan mempunyai seperti ini. Dengan pola yang sama seperti file server. Nah, jadi dengan pola yang sama dengan file server kita akan dapat menggunakan. Cuman yang beda adalah ininya aja. Adalah bagaimana kita memproses protokolnya. Nah, di sini kan sudah ada hasil ya, chat server proses ini ya. Jadi, ini sebenarnya proses dari protokol. Ya. Jadi di sini memang tidak dipisahkan antara file untuk prosesor protokol dengan logiknya. Gitu. Jadi ini langsung dengan chat server proses RCV ini, di mana RCV ini adalah data dari soket. Ya, data dari soket di sini. Nah, kemudian dia akan menghubungi ini. Proses ini akan dikontak. Kemudian nah di sini akan ada beberapa komen yang diakui oleh chat server ini. Yang pertama adalah out. Ya, jadi kalau kalian baca di file server kemarin, ini polanya sama persis dengan itu. Cuman ini bedanya ini dalam satu file, yang itu beda file. Nah, ini komen sama dengan out. Jika komen sama dengan out, maka ada username itu dan ini diautentikasi seperti ini. Nah, usernya yang mana? Usernya yang ada di sini. Usernya yang ada di sini. Jadi misalkan saya ingin menjalankan itu, maka ya saya akan gunakan user-user yang ada di sini. Nah, di sini akan ada yang namanya incoming variabel incoming dan outgoing. Tujuannya untuk apa di situ? Nah, tujuan dari incoming dan outgoing adalah kira-kira apa? Ya, kira-kira mungkin dilihat dari istilahnya ya sudah self-explanatory gitu ya. Kalau incoming berarti ada data yang masuk. Jadi chat server ini juga dilengkapi dengan send. Ya, send itu adalah mengirim dari sini, dari session ID ke username to. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa ada session ID? Kenapa ada session ID? Nah, session ID ini adalah sebuah kode yang digunakan agar kita tidak setiap kali request melakukan komunikasi itu menggunakan autentikasi. Jadi autentikasi itu hanya dilakukan di awal, dan kemudian setelah autentikasi itu berhasil, kita akan mendapatkan yang namanya session ID. Nah, session ID inilah yang akan digunakan sebagai representasi dari seorang user yang mengakses ke sini.
Jadi yang mengakses ini adalah diambil dari session ID ini. Nah, kemudian session ID ini digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya, seperti mengirim, kemudian mengecek inbox-nya. Mengecek inbox, mengirim, dan sebagainya. Itu adalah menggunakan session ID. Jadi dengan adanya session ID ini, kita akan punya sebuah istilahnya seperti ya kode yang melambangkan atau merepresentasikan atau mewakili seorang user yang sudah autentikasi. Nah, bagaimana autentikasi? Proses autentikasi. Proses autentikasi dilakukan dengan cara jika username tidak ada di setiap user. Saya kira ini kalau ini sudah ada di, ya mungkin kalau kalian melakukan autentikasi pakai database kan biasanya kita melihat di daftar user dulu. Kalau user nggak ada, maka akan di return balik langsung gitu ya, tanpa harus mengecek bawahnya dengan cara memperlihatkan status error ini tadi. Message user tidak ada. Tapi jika user ada, kita akan ngecek passwordnya. Apakah passwordnya itu sama enggak dengan password yang dimiliki oleh ini. Sini ya. Nah, password ini masih bukan password yang secure karena passwordnya dalam bentuk plain text. Nah, karena untuk simplicity, kita masih menggunakan membandingkan password itu dengan seperti ini. Nah, harusnya memang password itu harusnya sudah pada saat disimpan itu harusnya sudah di encrypt gitu ya, sudah di encrypt atau sudah di hash agar supaya orang yang melihat database itu tidak tahu passwordnya, tapi dia hanya bisa nebak-nebak saja. Nah, jadi di sini harusnya memang tidak sebenarnya, tapi ini menggunakan untuk simplicity kita menggunakan perbandingan string yang jika sama itu benar, maka jika salah ya, jika tidak sama maka dianggap salah. Nah, token ID di sini adalah angka random yang di-generate dari time ya, dari UID 4. Nah, kemudian ada self session ini. Token ID adalah siapa yang memegang token ID itu. Memegang token ID adalah username yang login tadi dan user detailnya. Jadi nanti kalau ada pengiriman message atau aktivitas, maka session ID-nya akan dicek siapa username yang ada di situ. Nah, ini adalah salah satu bagian dari menyimpan ke dalam database, tapi database-nya di memori. Lalu kemudian barulah, nah ini dia akan di proses autentikasi akan selesai ketika status oke dan mendapatkan token ID. Nah, kemudian untuk berikutnya, setelah autentikasi barulah orang itu user akan boleh mengirimkan message gitu ya, akan boleh mengirimkan message. Nah, kita lihat di sini kalau send. Nah, send ini harus menggunakan session ID. Tanpa session ID dianggap gagal gitu ya. Jangan pakai session ID dianggap. Karena apa? Karena session ID ini akan diambil dari username itu akan diambil dari sessionnya seperti ini. Jika tidak ada, dia akan dilempar ke sini, exception ini. Jadi misalkan session ID tidak ada, gitu ya. Gampangnya langsung di throw ke sini, informasi tidak ditemukan. Indeks error, maka protokol tidak benar jika terjadi indeks error, maksudnya di sini. Tapi jika misalkan session ID tidak ada, dia akan dilempar ke sini. Informasi tidak ditemukan. Kemudian mengirim itu ini, kemudian mengirim itu berarti aktivitasnya adalah bahwa mengirim itu mengirimkan data dari seorang user ke user yang lain. Berarti user dari session ID tadi mengirimkan message dengan message ini ke username 2. Nah, send-nya bagaimana send? Send message adalah menggunakan cara seperti ini. Jadi jika session ID itu tidak ada, maka dia dianggap tidak ditemukan. Kemudian get user from siapa, to-nya siapa. Kemudian jika tidak ada user ataupun yang ada di dalam session itu, ya berarti dia akan dianggap bahwa user itu tidak ditemukan. Nah, ini adalah get user. Jika user itu nggak ada, bukan tidak ada di dalam session, tapi jika user itu tidak ada, maka dia tidak akan
bisa dikirimi atau mengirimkan. Nah, kemudian di sini akan ada yang namanya out-queue sender. Nah, out-queue sender inilah yang akan menggunakan ini. Jadi ada incoming, ada outgoing. Jadi apa yang dikirimkan oleh seorang user akan dimasukkan ke sini. Ya, out-queue sender put message. Tapi jika misalkan sendernya itu belum ada, dia akan dibuatkan queue baru, ya queue baru. Kemudian kalau misalkan, jadi ini ada dua operasi gitu ya, ada dua operasi. Jadi kalau misalkan seseorang user mengirimkan message ke user yang lain, maka dia akan meletakkan message-nya itu di out queue-nya. Out queue berarti out queue-nya sender yang from. Dan tujuannya akan menerima di inbox-nya. In queue receiver put message. Dan begitu seterusnya. Nah, kemudian untuk setiap user haruslah bisa mengecek, ya haruslah bisa mengecek incoming message-nya. Jadi dengan cara melakukan get inbox. Nah, di sini di prosesor ini dia akan bisa melakukan cek inbox. Jadi inbox session ID-nya berapa dan begitu seterusnya. Nah, ini semua bisa dilakukan tanpa harus menggunakan jaringan, yaitu menggunakan seperti ini. Ya, menggunakan seperti ini. Ini kita belum nyambung ke jaringan di sini. Kita bisa melakukan testing terhadap protokol kita itu cukup dari ini aja, line 92 sampai bawah. Kalau itu sudah benar, testing sudah benar, maka baru kita beranjak ke jaringan. Nah, untuk jaringan, untuk menuju ke dilayani dari jaringan, saya kira server ini tidak terlalu banyak berubah, gitu. Tidak terlalu banyak berubah. Ya, di sini tidak terlalu banyak berubah dari yang sebelum-sebelumnya. Memang ada perubahan, tapi di sisi ini saja. Tapi ini disesuaikan dari apa yang diinginkan. Contohnya seperti apa? Di sini ada bagaimana cara kita menandai bahwa bahwa sebuah respon itu benar-benar berakhir. Nah, itu harus ditandai dengan sebuah karakter yang khusus, karakter yang punya karakteristik khusus seperti ini. Jadi RN ini artinya adalah karakter 13 dan 10 dijejer 2 gitu ya. Dijejer 2 sehingga hasil ini itu adalah hasil yang benar-benar komplit gitu ya. Nah, komplit ini dia harus dicek di klien bahwa ini komplit. Ini tujuannya supaya klien itu bisa mengetahui akhir dari sebuah respon. Nah, sekarang kita lihat di chat CLI. Saya kira chat CLI ini juga self-explanatory nanti ya. Jadi kita seperti menggunakan yang lain. Nah, coba sekarang kita jalankan dulu ya. Bentar. Ya, kita beralih ke halaman ya,
beralih ke layarnya PyCharm ya. Dan di program 4C akan ada di sini yang tadi. Nah, kita coba dulu dari sisi ininya dulu, logiknya. Kita belum nyampe ke jaringan. Kita lihat logiknya. Logiknya kan sebenarnya kita hanya tinggal mengirimkan string seperti ini. Jadi proses out, misalkan kalau kita lihat di sini user-usernya adalah Lionel Messi, Jordan Henderson, dan Gary Lineker. Dia ada tiga orang di sini dengan password Surabaya semua. Nah, sekarang kita coba di sini, kalau misalnya out, misalkan user yang tidak ada di sini, misalkan Barnes gini ya. Maka kalau kita jalankan, hasilnya adalah warning, root out, dan seterusnya, token ID tidak ada. Jadi kita akan, sesi ini adalah status error message user tidak ada. Karena apa? Karena Barnes ini tidak. Coba kita ganti ke Messi. Nah, ini ada. Kalau misalkan tadi dari Lineker ya, usernya ada Lineker. Nah, passwordnya saya ganti dengan ini. Nah, password salah ini ya. Password salah, nah maka ya dia sebenarnya yang error ini adalah yang bawahnya ini. Yang bawahnya ini. Jadi print sesi ini akan salah. Kalau misalnya saya return, dia akan exit ya. Nah, langsung password salah karena memang user Lineker itu passwordnya adalah Surabaya. Nah, ini kalau benar maka akan dapat token ID seperti ini. Nah, kemudian kita tes untuk pengiriman message, gitu ya. Kita tes untuk pengiriman message. Jadi pengiriman message itu mempunyai format send ini ya, yang seperti ini. Send dengan parameter pertama adalah session ID dan username to atau tujuan adalah di parameter kedua. Jadi kalau ini misalkan send format token ID untuk ini. Jadi kita bisa aja menggunakan ini ya, menggunakan format seperti ini. Nah, supaya lebih lebih jelas ya. Kita bisa saja menggunakan format seperti tadi atau kita menggunakan seperti ini untuk membentuk string. Kalau kita jalankan, yang kurang itu adalah ini kelebihan 1. Itu bukannya kurang tutup ya, kurang tutup kurung. Nah ini. Nah ini. Oke, jadi ini dari user dari token ID-nya si Messi ini ya, yang mengirimkan ke Henderson, terus dari token ID yang sama, tujuannya ke Messi, jadi dia ngirim ke dirinya sendiri kan ya, ngirim ke dirinya sendiri, jadi seperti ini. Dia ngirim ke dirinya sendiri seperti ini. Nah sekarang isi mailbox dari Messi adalah ini ya, message dari dia sendiri. Ini adalah dari Indonesia. Nah ini harusnya tidak boleh ini dibaca oleh, ini kan si Messi lihat inboxnya Henderson. Nah ini harusnya tidak boleh. Harusnya ini harusnya menjadi get inbox ini harusnya ada cek tambahan di sini bahwa yang boleh melihat itu adalah yang user yang harusnya yang boleh melihat itu adalah user yang sesuai dengan
session ID-nya, gitu ya. Jadi seperti ini. Kita cek seperti yang ada di sini. Nah, tapi ini sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya sudah kita bisa melihat bahwa ini sudah satu string panjang ini sudah dapat diproses sebagai chat protokol ya. Jadi chat protokolnya sudah berjalan di sini. Baru kita terapkan di sini. Ini berjalan di port berapa ini? Di port 8889. Kita jalankan 8889. Nah, sekarang kita jalankan di chat CLI-nya. Nah, komennya apa? Komennya tentu saja nah ini ya, komen adalah out, send, dan seterusnya. Terima dari server dengan itu, di mana di sini login ya. Jadi ini sudah session code-nya sudah ada. Jadi get lagi ya, inbox ya, inbox kita cek inboxnya. Misalkan ngirim, send, inbox. Nah, sekarang saya akan masuk ke kalau saya tidak mengetikkan apa-apa, komen tidak benar. Misalkan salah, sekarang saya akan login sebagai Henderson. Out, Henderson, Surabaya. Box. Nah, ini tadi dari server, namanya status oke, message dari Messi. Terima dari server itu, hai, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk chat client ini sebenarnya yang saya tunjukkan di sini adalah sebuah chat server yang sangat sederhana dengan protokol yang sangat sederhana juga. Jadi di sini ada protokol autentik. Dalam protokol ini sudah di-cover adanya autentikasi, pengiriman message, dan pengecekan inbox. Ya, jadi itu. Jadi pengecekan inbox, kenapa pengecekan inbox? Karena memang pada dasarnya dalam aplikasi chat itu pasti akan ada inbox dan ada outbox. Nah, pengiriman itu sebenarnya memindahkan dari outbox ke inbox-nya seseorang. Oke, sekarang kita beralih ke yang mungkin ada yang tanyakan dari sini. Oke, kalau nggak ada, saya akan berlanjut kembali ke ini. Jadi untuk tugas kali ini, ya saya salah satunya sudah membuat resume perkuliahan pakai online text, ya. Kemudian menjalankan program chat tadi di emulator, jalankan di emulator seperti biasa, seperti yang sebelumnya, di mana satu mesin berfungsi sebagai chat server dan dua mesin berfungsi sebagai chat client. Ini coba dijalankan. Nah, kemudian yang terakhir adalah tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini saya minta kalian untuk mengextend kemampuan dari chat server ini, ya. Jadi chat server yang sudah ada ini untuk
extend kemampuannya. Jadi tambahan kemampuan dasar yang harus ada adalah satu, untuk pengiriman file dari user ke user. Jadi kalau ini hanya message, maka tambahkanlah kemampuan pengiriman file. Ya, pengiriman file. Jadi artinya adalah kalau tadi itu kita bisa mengirim message, maka sekarang bisa mengirimkan file. Caranya bagaimana? Saya kira caranya sudah ada di program-program sebelumnya. Kita bisa saja menggunakan encoding, gitu ya, encoding menggunakan base64 atau apa. Jadi file-file yang kita ingin kirimkan itu bisa di-encode dulu menjadi bentuk string dan bisa dikirimkan. Kemudian ada graphical user interface. Nah, ini kenapa saya minta tugasnya berkelompok, karena ada graphical user interface. Jadi kalian pelajari tentang graphical user interface menggunakan Python, menggunakan TK-Inter atau apapun itu. Nah, chat user, kalau chat klien, kalau chat itu kan sebenarnya gambarnya gini lah, gambarannya itu biasanya akan ada daftar user. Gambarnya akan ada daftar user. Sebagai contoh, ya ini mungkin biasanya gambarannya seperti inilah, chat user itu, chat klien ya. Itu kan biasanya ada apa namanya, sini ada user-usernya. Sini ada daftar user A, B, C, D, E, F, G, kemudian kita ingin menghubungi siapa gitu ya, klik, maka ya kita akan berkomunikasi dengan orang itu aja. Jadi di sini ada message yang akan diketikkan, tes seperti itu. Begitu diklik ya berarti ngirimnya ke situ. Nah, nanti dari sisi yang satunya, di sisi yang misalkan ini user B gitu ya. Saya berada di user B, saya ngirimnya ke A, maka nanti di sisi A akan melihat, misalkan di sini A ya, akan melihat inbox-nya dari B gitu ya, dari B isinya apa saja seperti itu. Nah, kemudian group message. Nah, group message. Apakah group message itu? Group message adalah pengiriman, jadi gini, group message itu adalah pembuatan grup, di mana grup ini dilakukan untuk pengiriman dalam beberapa user gitu, beberapa user dengan yang didefinisikan terlebih dahulu. Ya, didefinisikan terlebih dahulu dan kemudian dikirim secara berbarengan pada grup tersebut. Jadi grup ini pasti akan mempunyai definisi yang berbeda dengan user yang biasa seperti tadi. Nah, ini akan menjadi tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini tetap bahwa tugas kelompok ini dilakukan secara sama seperti tugas-tugas yang lain, namun ini akan ada, nantinya harus ada demo yang kepada asisten. Nah, untuk itu juga saya minta untuk membuat dokumentasi dari protokolnya. Nah, kalau kalian tadi program chat tadi belum ada dokumentasi protokolnya, itu yang kalian buat nanti. Dan source code tugas ini harap diletakkan di repository Git pada masing-masing anggota. Jadi kemarin sudah pernah dibahas tentang bahwa masing-masing mahasiswa yang ikut kuliah Prokjar ini harus mempunyai repository. Nah, repository ini nanti source code-nya itu harus ditaruh di repository itu. Gitu ya, di repository itu. Jadi misalkan kalian ada project, sekarang project chat ya ditaruh sebagai folder di dalam repository itu.
Oke, sampai di sini ada yang tanya untuk tugas ini? Pak, yang bertanya Pak. Ya. Untuk yang program chat itu berarti dia harus samping-sampingan gitu ya Pak ya? Misalkan antara user 1 dengan user A dan user B gitu Pak. Gimana? Dia harus samping-sampingan atau kayak buat tab baru gitu Pak? Oh, terserah aja. Terserah. Gimana kreativitas masing-masing aja. Ya. Jadi mungkin terserah dari jadi memang interface untuk chat ini kan sebenarnya banyak contohnya. Nah, terserah kalian aja. Gitu. Mau tab, mau samping ya enggak ada masalah. Kemudian dari yang group message itu nggak ada batasan juga ya Pak ya? Misalkan harus ada ininya nggak ada ya Pak ya? Nggak ada batasan. Kalau minimal kan requirement-nya sudah jelas. Kalau grup itu berarti ada grup. Ada grup itu kan yang namanya grup pasti ada membernya. Nah, kalau kirim ke grup berarti kan ngirimnya ke seluruh member yang ada. Ya, seperti itu. Berarti semua inbox dari semua user kan pasti, ya itu bayangan saya gitu. Tapi ya kalau namanya grup ya pasti kalau ngirim ke grup semua akan mendapatkan message tersebut kan gitu kan. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk UI sendiri, itu apakah wajib pakai Python atau boleh pakai bahasa lain Pak? Suaranya mantul-mantul, gimana? Coba diulangi lagi. Untuk graphical user interface itu apakah wajib menggunakan Python atau boleh menggunakan bahasa lain Pak? Ya, menggunakan Python aja. Ya, menggunakan Python kan, makanya saya bilang enggak, ya mungkin di graphical user interface sederhana gitu ya. Bisa menggunakan TK Inter atau yang sudah built-in di Python. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, ada yang lain? Pak, izin bertanya lagi Pak. Untuk yang laporan member kelompok dan tugasnya itu berarti nanti cuma kayak deskripsi saja ya Pak ya? Kayak ya betul. Anggota ini ngerjain apa, anggota yang lain. Ya, laporannya kan sama semua nanti, tapi laporannya dalam satu kelompok kan sama. Nah, nanti tapi tiap-tiap anggota kelompok harus submit di masing-masing masing-masing akun classroom-nya dengan laporan yang sama. Oh ya, jangan lupa source code-nya juga, laporan juga menyertakan source code, menyertakan repository ya, repository Git-nya masing-masing anggota juga. Oke, ada pertanyaan lain? Permisi Pak, itu apa maksudnya repo masing-masing kelompoknya ya Pak ya? Repo masing-masing user, masing-masing mahasiswa, masing-masing peserta. Oh, jadi nggak jadi satu repo aja satu kelompok gitu Pak? Enggak, kan ininya kemarin kan reponya itu per anggota kan, jadi ditaruh situ aja. Jadi kalau kalian punya kelompok kan pasti punya repo. Nah itu nanti reponya kalian clone, masukkan ke repo masing-masing gitu loh. Oh, jadi maksudnya ke repo individu gitu ya Pak ya? Ya, repo individu.
mengerjakannya kelompok, reponya sendiri kan. Nah, tapi maksudnya repo kelompok tadi sebagai anggota, kalian sebagai anggota itu nanti di duplikat gitu loh. Ya, oke. Permisi Pak, saya masih agak bingung untuk yang repo ini. Jadi nanti dalam repo individu itu dibuat brand sendiri atau seperti apa? Di dalam repo individu tadi pada dasarnya adalah jadi gini, misalkan ada 3 orang dalam satu kelompok gitu kan. Nah 3 orang ini kan anggapannya akan bekerja dalam satu repo kan gitu. Iya toh? Iya. Akan bekerja dalam satu repo. Repo ini repo bersama. Nah, tapi untuk yang disetorkan di sini adalah repo individu. Jadi repo individunya berisi kerja kelompok tadi. Ya jadi nanti yang dimasukkan link reponya ya. Jadi saya ada repo kelompok itu nanti di fork ke dalam repo Ya, individu bisa. masing-masing kayak itu. Ya, Oke. betul. Bisa seperti itu. Oke. Sip. Maaf Pak, nanya lagi Pak. Ya. Berarti tadi itu harus dimasukin ke folder yang Prokjar 1, 2, 3, 4 atau buat folder baru Pak? Oh, kamu buat sendiri aja. Kamu terserah namanya, terserah kalian sebagai anggota kelompok gitu. Oke Pak. Nggak harus sama persis dengan yang ada di ini. Tapi ya itu tadi harus dituliskan di dokumentasinya ya. Nanti diberi penjelasan tentang struktur folderingnya juga. Oke, saya kira cukup jelas ya tugasnya dan ya saya kira cukup jelas. Mungkin nanti kalau kurang jelas bisa tanya ke asisten kaitan dengan itu semua. Nah, saya harapkan tugas kelompok ini bisa membuat sedikit lebih mencoba lebih banyak dari kasus-kasusnya. Oke, saya kira studi kasus ini ya. Pak, untuk kode presensinya belum, Pak? Loh, tadi saya share di chat tadi nggak ada tuh. Bilang Pak. Oh, sebentar saya kirim lagi. Tadi ngirimnya ke waiting room soalnya. Ya, sudah ada. Terima kasih, Pak. Oh iya, tadi salah ngirim ke in waiting room, harusnya ke everyone. Oke, saya kira aja ya, ini sudah kode kelasnya sudah. Oke. Oke, jadi untuk tugas kelompok ini akan ada sekitar 2 tugas kelompok lagi. Akan ada dua tugas kelompok lagi yang berhubungan dengan nantinya akan berhubungan dengan HTTP server dan HTTP performance. Gitu ya. Jadi nanti mungkin yang akan diinikan. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang chat protokol. Kita akan mengimplementasikan chat protokol dari salah satu dari chat protokol tertua di dunia IT ini. Jadi mungkin kalau sekarang itu kita mengenal Telegram, ada WhatsApp, gitu ya, di mana protokolnya itu sudah proprietary dan sudah sangat kompleks karena melibatkan banyak namanya infrastruktur besar, pasti aplikasi juga harus menyesuaikan dan pastinya lebih kompleks. Tapi
untuk lebih memahami, kita akan membahas tentang chat protokol yang mungkin sudah 30 tahunan, gitu. Bahkan lebih. Jadi yang disebut dengan MIRC. MIRC ini dikeluarkan protokolnya itu tahun 1993. 1993 itu adalah sekitar 20 tahunan lebih, gitu ya, 20 tahunan lebih dari sekarang. Tapi ini masih banyak server yang banyak site yang masih mengimplementasikan protokol ini karena simplicity-nya, gitu ya. Karena simple dan cepat seperti itu. Nah, kita akan mencoba menggunakan protokol MIRC ini untuk perkuliahan nanti. Kita bahas minggu depan. Oke, kalau itu saya kira tugasnya sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, ada pertanyaan lagi berkaitan dengan itu? Berkaitan dengan tugas yang ada di sini. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.